Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau boleh mohon maaf, saya sedikit ingin memuji Pak Ustadz. Saya baru ketemu Ustadz Kiai yang cahayanya bagus Allah dan bening. Ini pertama. Yang kedua, saya umur 74 tahun, tapi baru sekarang saya ketemu Ustadz mengatakan bapaknya roh itu adalah Nur Rasulullah sallallahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu saya bertambah satu sekarang, Pak. Luar biasa. Saya juga merinding ini, Pak, dengarnya. Selama ini saya nggak ngerti bapaknya roh itu siapa. Mudah-mudahan juga teman-teman saya di Nabawi ini sama juga, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu. Seperti Pak Ketua DKM mungkin lebih ahli, sama Pak Nenggolan lebih ahli daripada saya. Alhamdulillah saya subuh hari ini mendapat ilmu yang luar biasa, bahwa saya mengenal bahwa roh saya ini adalah Nur Allah, Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kalau saya selalu selawat, selalu merinding, atau apa namanya, bulu kuduk. Ini kalau bahasa orang Sumatera, Bang Palembang tuh bulu kuduk, Pak, bulu kuduk. Itu kalau saya berselawat kepada Rasulullah. Nah, yang terakhir ini, Pak. Tadi orang ahli sodoko jariah, kaya raya, banyak duit, tapi kok masuk neraka. Bagaimana dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustadz karena cahayanya luar biasa buat saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nur Dzati wa Sirri Sari fi Jami'il Asma'i was Sifat. Betul, Pak. Jadi bapak rohani itu istilah bahwa ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita merinding? Ketika bapak merinding, itu ruhnya sedang merindu. Dijawab oleh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah, salam atas engkau wahai bapak rohaniku Rasulullah. Dijawab oleh beliau merinding, Bapak. Ruh kita, Pak, yang yataqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kira-kira begitu. Di Quran surat Az-Zumar ayat 24 berapa itu ya? 23 ya, 23. Bergetar karena Al-Quran. Al-Quran itu hakikatnya ada pada siapa? Khuluquhul Quran, kata Aisyah. Nabi Muhammad itu polanya, zahir batinnya adalah Al-Quran. Disebut nama Nabi taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Disebut nama sang pembawa nur Quran, pasti bergetar, Pak, sang para pecinta. Pasti merinding. Makanya ada syairnya itu, kullul qulub ilal habibi tamilu. Semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya? Disebut namanya kadang-kadang meleleh, Pak, mata kita. Rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih, ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya, Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nuri Dzati wa Sirri Sari fi Jamil Asma' wa Sifat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu, Pak. Allahumma sholli ala. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah, itu luar biasa. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja, termasuk yang paling basyariah, itu adalah luar biasa.
Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, ndak akan itu. Andai kan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan, sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun iku jek mulya Nabi dahar, karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia, buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik, dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad dengan cara membaca sholawat. Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid, dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2-3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wastaqim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Da'mat da'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtaqim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa, asal sudah meninggalkan da'mat da'athun nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat, itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi, itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdolah sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi, paket ini untuk apa, paket ini untuk apa, ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus udah buat sing jelas tak amuk. Sering kalau dia Gus nek nak maca sholawat kasihate apa? Kowe iku nabi-nabi dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang kowe perhitungan, njaluk opah. Gus nyuwun ijazah jenengan namuk. Kowe ku ora bener. Ya ana kiai ngados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ya ada kiai yang baik, tiap minta ijazah dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah ijtihad, ini masalah apa?